Oke, jadi kita akan mulai membahas dari dokumen pertama. Eh, Teman-teman tetap mengerjakannya harus secara urut ya dari dokumen satu. Tidak boleh meloncat-loncat atau menyesuaikan jurnal penjualan dulu, diselesaikan baru beralih ke jurnal lainnya. Kita harus mulai menetapkan waktu pengerjaan itu secara kronologis gitu. Jadi dimulai dari dokumen satu, saya akan membahasnya. Ini dokumen satu ada bukti kas keluar, tentu saja langsung masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kalau ada teman-teman yang udah mengerjakan bisa langsung mencocokkan. Kalau yang belum silakan dibuka jurnal pengeluaran kasnya. Kita mulai dari dokumen satu. Di sini ada pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, ini ada biaya bulan lalu baru dibayarkan bulan sekarang. Ingat, tadi di neraca awal ada akun apa saja untuk akun hutangnya, kelompok hutangnya. Nah, ini masuknya, ini debitnya adalah expense payable atau hutang beban. Dan kreditnya tentu saja cash in bank. Tuh, sederhana, simple, cuma kadang terjebak di debitnya. Kadang teman-teman mencarinya itu biaya gaji karyawan karena di sini ada keterangan gaji karyawan. Ingat ya, ini ada keterangan bulan November, jadi harus melihat ada hutang beban dari bulan lalu atau tidak. Nah, tadi kan sudah saya ingatkan di video sebelumnya ada. Jadi kita debit expense payable. Itu untuk dokumen satu. Kita lanjut ke dokumen kedua. Ada voucher kas kecil untuk pembuatan brosur keperluan iklan. Nah, ini keperluan iklan, jadi kita bisa langsung iklan itu advertising expense ya. Langsung ke jurnal kas kecil atau petty cashbook-nya. Akun yang terkait adalah advertising expense. Dan kreditnya langsung petty cash karena ini sistem fluktuasi. Oke, semoga sudah paham. Lanjut dokumen 3, ini ada bukti penerimaan kas. Penerimaan kas, cash receipt journal, untuk pelunasan piutang tertanggal 25 November. Jadi jarak ke 3 Desember masih mendapatkan potongan 2%. Ini soal ini sudah memudahkan karena sudah dihitungkan sekalian. Jadi teman-teman tinggal memasukkan nominal-nominal ini ke kolom yang sesuai ya. Ingat ya, kolomnya harus sesuai nih. Debit sama kredit harus balance ya. Jangan sampai keliru. Silakan dibuka jurnal penerimaan kasnya. Lalu apa saja yang didebit? Yang didebit ada cash in bank beserta sales diskon ya. Ini kalau dijumlahkan kan sudah seimbang. Kreditnya account receivable. Gitu. Dipahami. Jadi kuncinya sebelum beralih ke transaksi selanjutnya, pastikan cek itu antara debit dengan kredit dalam satu transaksi seimbang ya. Kalau belum seimbang berarti ada yang salah. Silakan dicek. Lalu kita lanjut ke dokumen keempat. Ini ada bukti kas keluar lagi yang kedua. Ini tanggal 4 untuk pembayaran ada listrik dan telepon. Nih, diingat lagi bulan November, bulan lalu ya. Jadi sama dengan yang dokumen satu tadi, kita butuh mendebit akun expense payable. Ya, akun expense payable ini totalnya 1.855 ditambah 1.010.000 itu 2.865.000. Lalu kreditnya cash in bank. Oke, sudah mulai berkurang ya untuk expense payable-nya. Tadi 4.500.000, kemudian yang ini 2.865. Berarti sudah habis. Lalu kita beralih ke dokumen kelima. Nah, di sini nama dokumennya apa? Ada yang tahu? Ini F12 strip 1 berarti faktur. Faktur asli atau kopi? Kopi. Kopnya
perusahaan lain atau PT Cemerlang itu sendiri, PT sendiri. Jadi ini merupakan faktur penjualan. Otomatis kita butuh jurnal penjualan. Silakan dibuka jurnal penjualannya. Kita mulai isi dari sini total harga, PPN, dan jumlah. Ya, total harga, PPN, dan jumlah silakan dimasukkan. Untuk jumlah ini masuknya ke debit account receivable, itu totalnya. Lalu harga di sini itu masuk ke sales, lalu PPN-nya PPN outcome. Nah, pastikan seimbang. Jadi jangan sampai keliru. Untuk debit kreditnya, pastikan seimbang atau balance. Nah, ini yang perlu diingat karena jurnal penjualannya tidak mengakomodir akun cost of goods sold sama merchandise, maka kita butuh akun di jurnal umum. Ya, kita masukkan ke jurnal umum untuk 2 akun tambahan ini karena metode perpetual. Nah, nominal ini dari mana? Nah, teman-teman, ini yang perlu diperhatikan. Selain mengerjakan jurnal, itu juga berbarengan dengan mengerjakan kartu persediaan. Gitu. Nah, ini kartu persediaan. Ini dilihat 33.200.000 itu diperoleh dari 17.100.000 ditambah 16.100.000. Nah, ini kartu persediaannya seperti ini. Bisa teman-teman screenshot ataupun kalau teman-teman mau mengerjakan sih langsung juga nggak apa-apa juga. Jadi buat latihan. Ini nominalnya dari sini. Dimulai dari biasanya ya saldo awalnya sudah, lalu ada penjualan menggunakan harga rata-ratanya, lalu ditambahkan antara TV dengan AC. Ya, tambahkan hasilnya tadi 33.200.000. Itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke dokumen 6. Ini ada pelunasan utang lagi ya. Pelunasan utang masih dalam masa potongan, jadi mendapatkan diskon. Nah, kita butuh jurnal pengeluaran kas yang di debit akun payable-nya tentu saja. Lalu jumlah dibayar ini cash in bank, diskon purchase diskon. Nah, diingatkan lagi ya, pastikan seimbang untuk debit dan kredit. Dokumen 7 ini ada nota kredit dengan kopi dan kopnya PT Cemerlang. Ini tentu saja retur penjualan, diingat. Ya, tadi ciri-cirinya sudah dibahas di video pertama. Kita masuk ke jurnal umum. Apa yang didebit? Yang debit adalah sales return-nya 6.600.000, PPN outcome-nya 660.000, dan di kredit account receivable 7.260.000. Nah, apa yang menjadi akun tambahannya? Ini kita logikanya adalah kalau misal ada barang yang dijual dikembalikan, tentu saja gudang itu akan ketambahan barang lagi, merchandise-nya nambah lagi sejumlah 6.100.000, cost of goods sold-nya 6.100.000. Nanti dilihatnya ini dari kartu persediaan. Lanjut dokumen 8, ada voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan toko. Pembelian perlengkapan toko bukan beban perlengkapan, tapi masuk kelompok harta, store, supplies. Kreditnya petty cash. Gampang ya, kalau voucher kas kecil insya Allah bisa. Dokumen 9, ini bukti pengeluaran kas untuk pelunasan utang lagi. Tapi di sini dari tanggal 23 November ke tanggal 9 Desember ini sudah lewat masa diskon. Jadi pembayarannya
tanpa diskon, langsung saja. Debitnya adalah akun payable, kreditnya cash in bank. Ini. Kemudian dokumen 10, ini ada faktur. Kira-kira faktur apa ya? Teman-teman bisa menebak ya. Di sini kopnya dari perusahaan lain, tidak ada tulisan kopi. Berarti ini masuk faktur pembelian, masuk purchase journal. Nah, purchase journal di sini debitnya merchandise inventory, PPN income, baru kreditnya sebagai totalnya itu account payable 48.290.000 rupiah. Nah, ini setiap ada pembelian juga masuk ke kartu persediaan. Kalau harganya berbeda, maka dicari rata-ratanya gitu. Nanti mungkin akan saya bahas di video ketiga mungkin.